Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih anugerah dan perkenanan-Mu, sehingga pada saat ini kembali kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, firman-Mu yang akan menyegarkan jiwa kami, menguatkan iman kami. Urapilah kami agar kami yang terbatas ini dapat mengerti firman-Mu yang tidak terbatas dan menjadikan sebagai jalan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Renungan pada hari ini akan kita dasarkan dari Yakobus 4 ayat 7 sampai 10. Yakobus 4 ayat 7 sampai 10. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Melalui ayat-ayat ini kita akan belajar firman Tuhan. Sebetulnya bisa kita buat secara berseri terkait satu topik, yaitu mendekat kepada Allah. Yakobus menasihati jemaat-jemaat pada waktu itu, termasuk kita yang hidup pada hari ini, supaya kita senantiasa mendekat kepada Allah. Supaya kita senantiasa memiliki hati yang rindu untuk mendekat kepada Allah. Nah, ada beberapa dasar mengapa kita harus mendekat kepada Allah. Dan yang pertama, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Yang pertama yang menjadi dasar atau alasan mengapa kita harus mendekat kepada Allah, karena pada saat kita mendekat kepada Allah, maka Allah yang adalah Bapa itu juga akan mendekat kepada kita. Nah, dari poin yang pertama yang bisa kita renungkan pada hari ini, sebetulnya kita bisa belajar mengenal Allah itu hatinya seperti apa. Allah itu Bapa, hatinya seperti apa. Nah, ketika kita percaya dan menerima Tuhan Yesus, kita diperkenalkan bahwa Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, di dalam Tuhan Yesus kita bisa berseru, kita bisa memanggil Allah itu sebagai Bapa. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada saat para murid datang kepada Tuhan Yesus, kemudian meminta supaya diajarkan berdoa. Nah, di situ Tuhan Yesus mengajarkan, kalau kamu berdoa, berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Nah, jadi yang pertama bahwa mengapa kita mendekat kepada Allah, karena pada saat kita mendekat kepada Allah, Allah akan mendekat kepada kita. Allah sebagai Bapa itu hatinya senang mendekat kepada kita. Allah sebagai Bapa itu senang bersekutu dengan kita anak-anaknya. Seringkali yang terjadi adalah kita yang menjauh dari Bapa. Kalau Bapa sendiri hatinya selalu rindu mendekat kepada kita. Hatinya selalu rindu bersama-sama dengan kita. Tapi kadangkala karena situasi, karena kondisi, karena kesibukan, kita menjadi lupa, sehingga kita yang tanpa sadar kita menjauh dari Allah. Nah, kalau kita perhatikan tentang gambaran Allah, karakternya seperti apa, hatinya seperti apa, itu bisa kita lihat di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Karena Rasul Yohanes dalam ajarannya mengatakan bahwa tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya.
Nah, artinya apa? Kita benar-benar akan bisa mengenal Allah itu seperti apa, benar-benar bisa mengenal hatinya Allah itu seperti apa, kalau kita mengenal pribadi Tuhan Yesus. Nah, kita lihat bagaimana sepanjang hidupnya Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus masih hidup di atas muka bumi, dalam seluruh waktu yang dimilikinya, Tuhan Yesus selalu menyediakan waktu untuk orang-orang dengan kondisi yang bagaimanapun, dengan status sosial seperti apapun, dengan persoalan bagaimanapun. Tuhan Yesus selalu memberikan waktu untuk orang-orang datang kepadanya. Dan yang luar biasa adalah pada saat orang-orang datang kepada Tuhan Yesus, tidak pernah dinyatakan, tidak pernah kelihatan Tuhan Yesus menolak orang-orang yang datang kepadanya. Sebaliknya, justru Tuhan Yesus mencari orang-orang yang membutuhkan anugerah, yang membutuhkan pertolongan. Itulah sebabnya juga Tuhan Yesus memberikan analogi bahwa Yesus bagaikan gembala yang mencari domba-dombanya, bahkan domba-domba yang terhilang pun dicari. Jadi di dalam Tuhan Yesus dan melalui Tuhan Yesus kita bisa melihat bahwa pada saat kita mendekat kepada Allah, Allah itu akan mendekat kepada kita. Artinya Allah tidak pernah menghindari, Allah tidak pernah menjauhkan diri, Allah tidak pernah menolak ketika ada orang yang datang mendekat kepadanya. Dan itu diwujudkan, dinyatakan sepanjang kehidupan Tuhan Yesus. Bahkan ada contoh-contoh ketika ada orang yang ditolak oleh orang-orang yang dianggap beragama, oleh ahli Taurat, oleh orang Farisi. Kita lihat bagaimana Zakius yang secara etika dan secara moral ditolak oleh masyarakat yang ada pada waktu itu. Tapi ketika Tuhan Yesus datang menghampiri Zakius, Tuhan Yesus menyambut, menerima dengan tangan terbuka. Manusia, orang bisa menolak Zakius, tetapi ketika Zakius datang kepada Tuhan Yesus, Zakius tidak ditolak. Zakius diterima, Zakius disambut, Zakius dirangkul. Itu akhirnya yang membuat Zakius mendapatkan anugerah. Zakius akhirnya diselamatkan oleh Tuhan. Bukan hanya Zakius, kita bisa melihat banyak contohnya. Ketika kedapatan perempuan yang berzina, kemudian oleh masyarakat di sekitarnya dihakimi dan akan dilempari dengan batu, akan dirajam dengan batu. Tetapi ketika Tuhan Yesus hadir di sana, Tuhan Yesus sebagai wujud nyata dari Allah yang tidak kelihatan, kehadiran Tuhan Yesus memberikan kasih yang sejati, kasih yang unconditional love, yang menerima apa adanya, sehingga perempuan yang kedapatan berdosa itu diberikan kesempatan dan diampuni oleh dosanya. Bukan berarti Tuhan Yesus setuju dan kompromi dengan dosa, bukan. Tetapi Tuhan Yesus mengasihi orang yang berdosa itu. Nah, itulah sebabnya menjadi satu pelajaran bagi kita. Mendekatlah kepada Allah. Mengapa? Karena yang pertama, pada saat kita mendekat kepada Allah, Allah akan mendekat kepada kita. Manusia boleh menolak, manusia boleh menghindar, manusia boleh menjauh, tetapi Allah tidak pernah menolak. Allah Bapa sebagai Bapa tidak pernah menghindar, Allah sebagai Bapa tidak pernah menjauh. Bahkan hatinya, kerinduannya selalu ingin mendekat dengan kita, kerinduannya, hatinya ingin selalu bersekutu dengan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanapun keadaan kita, apapun pergumulan kita, mari kita senantiasa mendekat kepada Allah. Kita sudah menerima anugerah, pintu rahmat sudah dibukakan bagi kita. Di dalam dan melalui Tuhan Yesus,
kita bisa datang kepada Allah Bapa kapanpun, dimanapun. Itulah sebabnya dalam Ibrani pasal yang ke-10 di sana juga dikatakan, Ibrani 10 ya. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru, yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya. Di dalam dan melalui Tuhan Yesus, kita memiliki akses langsung untuk bisa datang kepada Bapa kapanpun, dimanapun kita berada. Oleh karena itu, mari ketika kita menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan, ketika kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa, tanpa Tuhan kita tidak sanggup, maka mari kita senantiasa mempergunakan anugerah yang sudah diberikan kepada kita. Pintu sudah dibukakan. Mari senantiasa kita datang mendekat kepada Allah. Mengapa? Karena Allah itu Bapa, yang pada saat kita mendekat, Allah Bapa akan mendekat kepada kita. Kita mendekat kepada Allah Bapa mendekat kepada kita, sehingga terjadi satu keintiman hubungan. Disitulah akan menjadi kekuatan kita, disitulah akan menjadi sumber kehidupan kita. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami senantiasa memiliki hati yang rindu mendekat kepadamu. Kami mengucap syukur karena pada saat kami mendekat kepadamu, Engkau Allah sebagai Bapa akan mendekat kepada kami. Engkau tidak pernah menghindari kami, Engkau tidak pernah menolak kami, bahkan Engkau tidak pernah menjauh dari kami. Berkati umat-umat-Mu ya Tuhan Yesus, yang sakit Engkau yang menyembuhkan, yang lemah Engkau yang menguatkan, yang berbeban berat Engkau yang memberikan kelegaan, yang terikat Engkau yang melepaskan, yang menghadapi masalah persoalan pergumulan Engkau yang memberikan jalan keluar. Terima kasih, mengucap syukur untuk firman-Mu, kiranya Engkau meteraikan dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.